Ya, pertemuan ketiga dulu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat, semangat? Alhamdulillah sehat dan Alhamdulillah. semangat. Masih puasa nggak? Coba open cam semua. Open cam semua coba. Let's see. Ada di mana? Oke. Wah, macem-macem nih. Oke. Yang lagi di luar atau yang lagi tidak mempersiapkan alat tulis, wayahna kalau yang sekarang kalian harus siap-siap ya. Kalian harus siap-siap cari tempat yang agak aman dulu, cari tempat yang kondusif ya untuk belajar, soalnya nanti mulai ada perhitungan-perhitungan, bukan perhitungan sih, lumayan lah nantilah. Insya Allah mudah lah. Ya, tapi harus sambil dicatat karena kalau dicatat itu nanti kalian akan lebih ingat ya, lebih ingat. Oke, kita mulai. Sebentar. Mana share screen-nya? Sudah muncul? Sudah aman ya? Oke ya, siap-siap ya teman-teman. Kita mulai. Sebelum kita mulai, teman-teman harus mempersiapkan dulu semuanya ya, semuanya kesiapannya, kesiapan mentalnya, alat tulisnya dan lain sebagainya yang bisa mendukung ke kekondisipan belajar teman-teman ya. Walaupun metodenya beda-beda tiap orang, tapi ya starter pack-nya harus disiapkan. Ya, sebelum dimulai minta tolong dipimpin doa supaya perkuliahan kita hari ini lancar dan juga mudah ya dalam mempelajari serta dalam menyampaikannya. Ya, siapa yang mau pimpin doa? Fikri, Bu. Oke, Kak Fikri. Yuk. Satu, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Kita berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Kang Fikri. Ya, yang lainnya walaupun kita puasa tetap semangat ya. Semoga masih ada space dan insya Allah kita dimudahkan dalam memahaminya ya. Yang penting mau dulu, mau dan siap dulu. Oke, jangan lupa mengisi presensi di Litera ya. Untuk pertemuan ketiga, nanti pertemuan keempatnya mulai dari jam berapa? 14 apa 15 saya setting lupa. Nanti coba dicek lagi. Berarti kita lihat setelah perkuliahan ketiga ini ya. Mau lanjut di hari ini atau kita reschedule di hari lain. Kalau udah kepotong libur sebenarnya saya paling males soalnya harus ada kuliah pengganti. Nanti kalian juga jangan lupa mengingatkan dosen-dosen ya. Ingatkan dosen-dosen kalau misalkan ada pertemuan yang belum terganti karena tiap minggu tuh harus satu kali pertemuan. Oke, minta tolong nanti ada yang konfirmasi kehadiran dosen dan juga kesesuaiannya dengan RPS ya di Litera sudah bisa menyesuaikan apakah yang dosen sampaikan hari ini itu sudah sesuai atau belum dengan RPS atau rencana pembelajaran semester yang sudah disepakati di awal. Nah, untuk bahan materi hari ini kita akan belajar tentang yang kemarin tugasnya aman? Ada yang kesulitan? Pakai 5 metode? Pakai berapa metode tuh kalian hitung? Insya Allah aman. Aman ya. Hasilnya sama semua nggak? Pilihan alternatifnya? Beda-beda nggak tiap
Metode tuh hasilnya beda nggak atau sama semua? Nggak tahu, Ibu. Kok nggak tahu? Kok nggak tahu? Ada yang ngeh nggak? Kira-kira pakai, kan soalnya sama tuh. Cuma beda perhitungannya aja kan? Nah, kira-kira yang terpilihnya itu sama semua nggak di tiap metode? Beda-beda, Bu. Beda-beda. Siapa tadi yang jawab? Beda-beda ya. Oke, nanti coba saya lihat di tugasnya ya, di tugasnya. Oke, kita akan lanjut ke bagaimana cara pengambilan keputusan dengan pohon keputusan. Nah, kalau kemarin kan kita sudah sampai menghitung EMV ya, EMV. Nah, sekarang dibuatkan ke dalam pohon keputusan untuk mengambil keputusannya. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Jadi teman-teman nanti diharapkan bisa menunjukkan kemampuan untuk mengambil keputusan dengan menggunakan pohon keputusan dan juga nanti dengan expected monetary value atau EMV dan juga dengan pohon keputusan secara analisis yang bertahap ya, analisis yang bertahap di pertemuan keempat nanti. Nah, ini untuk submaterinya ada pendahuluan terlebih dahulu, lalu teknik penyusunan pohon keputusannya ya, ada apa saja nanti teman-teman belajar, dan juga bagaimana sih cara menentukan pilihan keputusan yang terbaiknya kalau dari pohon keputusan. Nah, jadi sebelum mengambil keputusan, teman-teman itu harus paham dulu bagaimana sih konsep pengambilan keputusannya. Lalu apa sih perbedaan di tiap tipe pengambil keputusan? Kalau kemarin kan kita belajar tipe keputusan, tipe si pengambil keputusan juga berpengaruh kepada keputusan yang akan diambil. Nah, jadi harus dipahami konsepnya, perbedaan tipe pengambil keputusannya, dan juga bisa memberikan contoh persoalan keputusan. Nah, itu jadi dasar dalam mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan. Jadi untuk mengambil keputusan pun harus teman-teman bekali dulu ya, bekali dulu bagaimana sih konsep pengambilan keputusannya, perbedaan tipe pengambil keputusan, dan juga contoh bagaimana menyontohkan persoalan keputusan tersebut. Itu yang harus kalian kuasai ya, harus kalian kuasai. Nah, di salah satu persoalan keputusan itu kan ada yang pasti dihadapkan di situasi yang tidak pasti ya, tidak ada kepastian. Nah, untuk kasus yang seperti ini, maka diperlukan teknik analisis keputusan dalam keadaan yang ketidakpastian. Oke, jadi pada situasi yang tidak ada kepastian ini, berarti kan terdapat sekumpulan alternatif ya, alternatif dan juga ada keadaan yang tidak pastinya, tadi yang probabilitasnya ya. Nah, maka untuk kondisi yang seperti ini bisa dipermudah dengan cara menggambarkan hubungan. Bagaimana sih hubungan antara alternatif keputusannya dengan kejadian yang tidak pastinya. Jadi kita gambarkan hubungan antara alternatif keputusan dan juga kejadian yang tidak pasti. Oke, maka ini yang disebut dengan pohon keputusan. Jadi bentuknya itu diagram ya, diagram, atau kalau kalian pernah membuat struktur organisasi ya, bentuknya diagram seperti itu, sama dengan yang pohon keputusan juga. Jadi ada cabang, ada ranting seperti itu, ada pohon keputusan. Oke. Oke, ya sebelum dimulai ini ada istilah-istilah ya, istilah pohon keputusan itu diambil dari bentuk diagramnya ya. Kenapa disebut pohon? Karena ada cabang, ada ranting ya. Nah, ini jadi seperti sebuah pohon. Contohnya, contoh gambar pohon keputusan adalah yang di gambar sebelah kanan ini. Pernah lihat gambar seperti ini? Di OR belajar enggak? Halo? Iya, Bu. Pernah belajar yang di OR tentang ini pohon keputusan? Atau di mata kuliah mana deh? Pernah nggak?
Udah pernah belajar belum? Belum pernah. Belum ada. Koneksi saya bagus gak sih? Bagus, Bu. Aman ya? Aman ya. Jadi biar nggak ngantuk nanti tolong dijawab ya teman-teman ya. Jadi biar saya juga tahu gapnya, maksudnya teman-teman tuh sudah belajarnya sejauh mana sampai ke semester 6 ini ya. Nah, ini adalah salah satu contoh pohon keputusan ya, pohon keputusan di bagaimana cara menentukan keputusan yang terbaik ya dengan menggunakan pohon keputusan. Oke, untuk pohon keputusan ini mempunyai fungsi yang sama sebetulnya. Kalau yang kemarin kan teman-teman kan pakai, saya sepertinya harus pindah dulu ya. Harus cari yang kondusif dulu. Ikut ngajar. Ya lumayan, kita ubah dulu, kita ganti posisi yang aman. Di sini lagi rame ya. Oke, jadi fungsinya pohon keputusan itu sama dengan yang tabel keputusan yang teman-teman pakai kemarin ya, menghitung EMV-nya. Nah, jadi dibuatkan seperti pohon atau diagram ya. Jadi di sini juga sama, kalian menghitung EMV-nya, mencari tahu berapa probabilitasnya seperti itu. Cuma ada beberapa, tujuannya itu untuk mempermudah penyelesaian persoalan keputusan dengan penggambaran situasi keputusan secara sistematik ya. Jadi kalau dibuatkan secara diagram kan itu akan lebih sistematik. Sebentar, saya cari tempat lagi. Jangan numpang inilah, numpang ngajar lah. Oke, insya Allah sekarang kondusif ya. Mohon maaf teman-teman. Oke, jadi sampai mana tadi ya? Sampai ke tujuan ya. Oke, kenapa sih kita buat pohon keputusan ya? Untuk mempermudah penyelesaian persoalannya, jadi secara sistematik dan juga komprehensif seperti ini. Walaupun di tabel juga sudah bisa sih kita menarik kesimpulan ya, keputusan mana yang lebih baik. Ya, ini pohon keputusan merupakan suatu diagram yang secara sistematik dan komprehensif menggambarkan ya. Jadi pohon tadi itu menggambarkan hubungan. Bagaimana sih hubungan antara alternatif keputusan atau tindakan ya dengan kejadian-kejadian yang tidak pastinya yang melingkupi setiap alternatif dan juga hasil alternatif keputusan yang dipilih. Nah, ada tiga informasi yang dibutuhkan ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan apa itu alternatif, apa itu nilai kemungkinan, dan apa itu hasil. Ya, ada tiga ini. Yang pertama alternatif. Nah, alternatif ini ya berupa alternatif tindakan dengan kejadian yang tidak pasti ya. Jadi keputusan apa sih pilihan keputusan yang terbaiknya itu yang disebut dengan alternatif. Yang kedua adalah nilai kemungkinan. Jadi nilai kemungkinan ini adalah besarnya kemungkinan dari setiap kejadian tidak pasti yang berada di luar pengendalian pengambil keputusan ya. Nilai kemungkinan itu bisa aja probabilitasnya contohnya. Dan yang ketiga itu hasil. Hasil itu payoff-nya. Payoff ataupun loss ya. Kalau menginginkan keuntungan berarti kan kita harus cari payoff-nya. Tapi kalau meminimalisir regret misalnya, kita cari yang loss-nya. Payoff ataupun loss yang dapat dinyatakan dalam berbagai ukuran. Nah, ada beberapa simbol ya, biasanya ada tiga simbol di pohon keputusan ini. Jadi
Di pohon keputusan ini ada yang disebut berupa notasi. Notasi ini untuk menggambarkan disebutnya simpul ya, simpul keputusan yang ini. Biasanya yang segi empat. Segi empat itu simpul keputusan dan notasi yang digunakan untuk menggambarkan simpul kejadian ya, simpul kejadian. Persegi empat adalah untuk simbol keputusannya atau simbol keputusan ya, simpul atau simbol keputusan. Kalau yang lingkaran ini adalah simbol kejadiannya atau simpul kejadian yang tidak pastinya ya. Alternatif dan juga ini adalah kejadian ketidakpastian. Untuk garis ya penghubungnya atau forknya. Nah, ini perbedaannya untuk simpul keputusan. Simpul keputusan itu isinya adalah alternatif keputusannya. Ada berapa sih pilihan keputusan ya? Ada berapa pilihan keputusan? Nah, kalau ada 3, berarti dia bercabang 3 dari si tanda segi 4 ini ya. Ini menunjukkan bahwa pengambil keputusan itu dapat memiliki kendali dalam memilih satu di antara berbagai alternatif yang ada. Jadi nanti yang akan kita pilih ya salah satu dari simpul keputusan ini. Yang kedua, simpul kejadian yang tidak pasti. Nah, ini berisi kemungkinan kejadian tidak pastinya, mengikuti alternatif dan juga menunjukkan bahwa pengambil keputusan tidak memiliki kendali dan tidak dapat memilih terjadinya kejadian tidak pasti. Yang tadi jangan sampai lupa simbolnya dan juga ada 3 ya yang harus kalian pisahkan. Alternatif, nilai kemungkinan, dan juga hasil. Kalau simbolnya ya segi 4, lingkaran, dan juga garis. Ya. Segi 4 itu untuk simpul keputusan, lingkaran untuk simpul kejadian ketidakpastiannya. Ini yang harus jadi catatannya. Oke, untuk tahapannya untuk menyusun pohon keputusan ada 5 tahapan ya, 5 tahapan. Yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi alternatif keputusannya ya dalam persoalan keputusan yang dihadapi. Jadi harus bisa membedakan apa sih alternatif pilihan. Yang kedua, mengidentifikasi kejadian yang tidak pastinya ya. Ini yang menyertai setiap alternatif keputusan. Jadi dari tiap alternatif keputusan itu ada berapa sih kejadian yang tidak pastinya. Yang ketiga, mengidentifikasi besarnya nilai kemungkinan setiap kejadian yang tidak pasti. Jadi harus bisa mengidentifikasi nilai probabilitasnya atau nilai kemungkinannya. Oke, yang keempat, menentukan hasil yang diperoleh dari setiap rangkaian alternatif keputusan. Menentukan hasilnya ini adalah kalian menghitung payoff ya, menentukan payoff-nya dan juga kalau misalkan ada ketidakpastian kan harus kalian hitung IMV-nya. Ya, yang kelima menggambarkan simpul keputusan dan simpul kejadian tidak pasti secara kronologis menggunakan notasi yang sesuai ya. Jadi sesuai dari kiri ke kanan. Jadi harus diperhatikan tadi simbolnya dulu ya, simbolnya jangan sampai tertukar. Berisik gak sih di kalian? Merasa keganggu gak di sini? Apa masih aman? Aman, Bu. Aman. Bu, nggak terlalu. Atau saya aja yang merasa keganggu ya? Aduh, harus sepi nih. Tapi masih tersampaikan kan? Masih bisa menangkap? Masih, Iya, Bu. Oke, nanti kalau misalkan terlalu berisik, mohon di notice ya. Oke. Ini adalah, oke. Ya, jadi lanjut ke ya kumpulan alternatif dan juga kejadian yang tidak pasti itu pada setiap sampul ya, pada setiap simpulnya harus bersifat collectively exhaustive ya. Jadi kumpulannya lengkap atau kumpulan semua kejadian yang mungkin. Jadi kalian kumpulkan kejadian-kejadian yang mungkin. Nah, kumpulan alternatif dan kejadian pada tiap simpul itu harus bersifatnya mutually eksklusif atau
pada tiap simpul hanya ada satu kejadian yang bisa terjadi ya. Jadi tidak kalau di statistik ada istilah juga mutually eksklusif ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh kejadian yang lainnya kejadian tersebut. Pada persoalan keputusan yang kompleks nih, kalau yang kompleks berarti nanti di pertemuan keempat ya, tahap 1 sampai 4 yang tadi dilakukan secara terus-menerus sampai tidak ada lagi alternatif keputusan dan kejadian tidak pasti yang menyertainya. Atau jika terdapat 2 atau lebih simpul kejadian tidak pastinya ya, yang tidak bisa dipisahkan oleh simpul keputusan dapat ditukar juga urutan. Oke, tadi harusnya teman-teman sudah mencatat dulu simbol-simbolnya dan juga apa yang disebut dengan alternatif ya, hasil dan juga keputusannya. Oke, langsung ke contoh 1, misalkan seorang pengambil keputusan dihadapkan pada persoalan keputusan untuk membeli suatu produk. Kita ingin membeli suatu produk, pembeliannya dapat dilakukan kalau beli sekarang harganya itu 14.000 ya. 14.000 atau bisa juga kita belinya besok. Tapi kalau kita beli produknya itu besok, ada kemungkinan harganya itu naik jadi 20.000 atau mungkin juga turun harganya jadi 10.000 ya. Tapi kalau beli sekarang harganya 14.000. Kalau besok bisa naik bisa turun ya. Nah, kemungkinan harganya akan naik atau turun itu masing-masing kemungkinannya adalah 50-50 atau 0,50% ya. Nah, pengambil keputusan ingin melakukan analisis keputusan dengan terlebih dahulu menggambarkan pohon keputusannya. Coba dari kasus ini kita gambarkan pohon keputusannya. Tadi kan ada 5 langkah ya, 5 langkah atau 5 tahap ini teman-teman bisa menggambarkan menggunakan tabel terlebih dahulu ya, pakai tabel seperti ini. Jadi tahap pertama kan tadi mengidentifikasi alternatif keputusannya ya dalam persoalan keputusan yang dihadapi. Berarti dari contoh kasus tadi, alternatif keputusannya itu apa? Kita dihadapkan 2 pilihan tadi ya. Berarti apa tuh Beli alternatif keputusannya? Beli sekarang atau besok? Oke, itu adalah alternatif keputusannya ya. Lalu tahapan yang kedua, harus mengidentifikasi kejadian tidak pastinya. Berarti apa saja nih? Masing-masing ada ya, kalau beli sekarang dan juga besok ada kejadian tidak pasti, ada kejadian pastinya. Nah, kalau beli sekarang itu sudah pasti harganya 14.000. Jadi, tidak ada kejadian yang tidak pastinya menyertai ya. Tapi kalau besok kan ada 2 pilihan tadi, bisa jadi naik, bisa jadi turun harganya. Jadi yang harga naik dan turun itu adalah kejadian tidak pasti yang ada di masing-masing alternatif itu. Ya. Kalau beli besok, kejadian tidak pasti yang menyertainya harga naik atau 20.000 dan juga harganya turun 10.000. Langkah ketiga kita mengidentifikasi besarnya nilai kemungkinan. Nah, nilai kemungkinan ini tadi kan kira-kira berapa persen sih naiknya ya? Berapa persen naiknya? Oke, alternatif besok berarti cuma ada yang di alternatif besok. Kalau yang sekarang karena sudah pasti ya, tidak pasti 14.000 tidak ada probabilitasnya. Nah, untuk besok harganya naik kemungkinannya 0,5 dan harganya turun juga masing-masing 0,5. Jadi harus bisa membedakan ya, alternatifnya apa, lalu kejadian yang tidak pastinya apa, dan juga berapa sih besarnya nilai kemungkinannya tiap kejadian yang tidak pasti. Ya, langkah keempat baru menentukan hasil ya, menentukan hasil yang diperoleh dari setiap alternatif keputusan. Oke, baru kita menentukannya ya, menentukan hasilnya. Kalau beli sekarang harganya 14.000, kalau beli besok dan harganya naik itu 20.000, kalau beli besok harganya turun bisa 10.000. Nah, baru langkah kelima menggambarkan ke dalam pohon keputusan. Oke, yang pertama adalah kalian harus tadi kan mengidentifikasi berapa sih alternatif keputusannya ya. Jadi disimbolkan dengan yang segi 4 ini ya. Segi 4 adalah simpul keputusan.
Jadi kalau ada simpul keputusan berarti ada berapa cabang sih untuk alternatif ya. Di sini kan ada 2 ya. Yang pertama itu beli sekarang, yang kedua beli besok. Jadi ini adalah simpul keputusannya ya. Alternatif keputusannya ada 2, beli sekarang atau beli besok. Terus kita lihat lagi, kalau beli sekarang ada yang kejadian tidak pastinya enggak? Kalau kita beli Tidak sekarang ada, ada Bu. kejadian tidak ada ya. Kalau tidak ada, oke. Ya, kalau tidak ada kalian bisa langsung tuliskan nilainya. Tuliskan hasilnya di sini. Beli sekarang hasilnya adalah 14.000 atau harganya. Nah, tapi kalau beli besok kan ada 2 lagi ya, ada 2 nilai simpul kejadian yang tidak pastinya. Kalau ada pilihan seperti itu, 2, kalian simbolkan dengan lingkaran ya, dengan lingkaran tadi simbolnya. Jangan simpul keputusan lagi, karena bukan lagi harus memutuskan, tapi ada kejadian yang tidak pastinya di sini. Oke, jadi disambungkan dengan lingkaran. Ada berapa? Ada berapa kejadian tidak pastinya? 2. Ada 2. Yang pertama harganya turun, yang kedua harganya naik. Nah, untuk yang di atas biasanya namanya ya, nama atau nama kejadiannya. Terus yang bawahnya itu di sini adalah probabilitasnya atau kemungkinannya ya, nilai kemungkinannya. 0,5, 0,5. Baru dituliskan di sini kalau harganya turun jadi berapa? 10.000 dan juga kalau harganya naik 20.000. Udah, kalau dari kasus yang tadi kita buatkan ke pohon keputusan akan seperti yang ini ya. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Jadi jangan sampai terbalik simbol antara persegi 4 dan juga lingkarannya ya. Kalau persegi 4 itu kalau ada pilihan alternatif tuh, alternatif keputusan. Terus yang kedua kalau misalkan lingkaran itu jika ada kejadian yang tidak pasti. Oke, lanjut ya. Ini apa? Oke. Nah, sekarang coba latihan soal yang ini. Coba kalian bisa menggambarkan ya, menggambarkan terlebih dahulu kalau dari kasus ini. Misalkan pada persoalan keputusan yang dihadapi, mengambil keputusan dalam memilih alternatif memproduksi. Kita akan memproduksi suatu produk. Terdapat 2 alternatif produk, yaitu produk A dan produk B. Jika memproduksi produk A dan berhasil diserap pasar dengan kemungkinannya 0,5, maka akan diperoleh keuntungan 200 juta rupiah. Tapi jika gagal diserap pasar, maka keuntungannya diperoleh hanya 80 juta rupiah. Nah, jika memproduksi produk B dan berhasil, itu kemungkinannya 0,8 ya, 0,8, keuntungannya 80 juta. Tapi kalau gagal, maka keuntungannya diperoleh hanya 2 juta rupiah. Coba kalian gambarkan pohon keputusannya. Dihitung beberapa menit ya. Ini sampai 7 menit. 3 menit deh coba digambarkan pohon keputusannya. 3 menit nanti bisa difoto di grup ya. Di grup. Difoto terus dikirim di grup. Saya mau lihat, ntar ambil dulu handphonenya.
Ada yang udah selesai belum? Let's see. Satu divisi ya penanganan atau secara global lebih mulai besar. Coba digambarkan, udah selesai belum? Ada yang kalau selesai langsung kirim ya. 1 menit lagi ya. Arahnya ke sana. Nah, sekarang udah nyambung ini. Benar, ini sekarang udah nyambung. Respondennya siapa nanti? Tambahan. Betul. Ya. Ada masukan. Sasaran. Di awal, saya ingin di awal saya sudah diskusi dengan Pak Fendi bahwa solusinya awalnya 7. Dikirim ke grup, Bu. Ya, kirim ke grup aja coba. Kita lihat. Oke. Produk A, produk B. Diserap pasar berhasil, gagal. Diserap pasar 0,8 gagal. Kalau 200 juta, 80 juta, 80 juta, 2 juta ya. Kira-kira betul tidak yang dikerjakan Saifullah? Oke. Betul kan? Oke, betul ya. Cuma kurangnya 1 di mana coba? Ada yang kurang di mana? Kurangnya di mana? Oke, tadi kan disebutkan kalau berhasil kemungkinannya 0,5 ya. Berarti sisanya di yang gagal juga harus dituliskan ya, 0,5 ya. Karena kalau dijumlahkan ini harus 1. Harus 1. Oke, dan juga kalau misalkan produk B, kalau dia berhasil kemungkinannya kan 0,8. Berarti sisanya digagal adalah 0,2 ya. Jadi dituliskan walaupun nanti yang diketahui itu cuma 1 misal ya, walaupun cuma 1 cuma kita tuliskan berapa sih sisa kemungkinan gagalnya. Oke, berhasil ya. Ini untuk yang contoh soal yang tadi dibuat. Atau enggak note-nya? Kita lihat. Oke, dah. Oke. Yang lain sama atau belum selesai? Sama, Bu. Sama. Coba nanti dikirim juga ya, dikirim juga ke grup. Oke, kita lanjut misalkan yang kedua. Yang kedua adalah seperti ini. CV Berkah mempunyai sejumlah dana hasil dari penjualan bulan lalu untuk diinvestasikan pada 3 alternatif pilihan. Wah, ini enak, udah dikasih tahu ada 3 alternatif pilihan, yaitu dengan memperluas pangsa pasar, membuka anak perusahaan, serta meneruskan usaha yang ada tanpa melakukan tindakan apapun. Berarti ya meneruskan usaha tapi do nothing ya, do nothing. Nah, diasumsikan perusahaan memiliki sejumlah dana untuk diinvestasikan pada 2 alternatif pilihan, yaitu di pilihan 1 dan pilihan 2. Nah, kemungkinan alternatif pertama, jika berkembang akan memberikan keuntungan 75%, dengan nilai keuntungannya adalah 300 juta. Jika tidak berkembang, tidak memberikan keuntungan, tapi dia juga tidak rugi berarti ya. Yang kedua,
jika sukses alternatif kedua ini, keuntungannya 45% ya, 45% dengan nilai keuntungannya yaitu 80 juta. Tapi jika gagal tidak juga memberikan keuntungan. Oke, kalau yang seperti ini berarti kan tadi ada 3 ya, ada 3 alternatif. Upscaling market share ya, juga ada yang kedua buka anak perusahaan, yang ketiga yang meneruskan usaha dengan do nothing atau tanpa melakukan tindakan ya. Oke, untuk yang pertama ada tadi kan investasikannya ke alternatif pertama dan alternatif kedua ya. Nah, di alternatif pertama berarti di upselling dan juga buka anak perusahaan. Kalau di upselling berarti kemungkinan ada 2 alternatif kemungkinannya ya. Bisa berkembang, bisa juga tidak berkembang. Kalau berkembang tadi